Yang kita tidak harapkan kalau kemudian dia pergi lalu dia bakar kembali rumah. Kenapa? Jangan rusak PDI Perjuangannya, jangan hancurkan PDI Perjuangannya, karena itu rahim dari lahirnya sekian banyak tokoh-tokoh pemimpin-pemimpin bangsa, baik tingkat nasional maupun tingkat daerah. Kalau ada yang mau merusak rahim tempat kami dilahirkan, kami pasti melawan bersama-sama. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Di sini memang Adian Apitupulu lagi dan lagi ya setidaknya menyinggung siapa lagi kalau bukan Presiden Joko Widodo. Nah, bahkan di sini Adian Apitupulu bahkan menyinggung tentang ya yang membakar rumah sendiri dan lain sebagainya. Apalagi kalau kita ketahui pada waktu lalu ya, memang dari statement Adian Apitupulu itu sangat berkaitan. Yaitu pada waktu lalu memang Andi Wijayanto di sini mengungkap pada saat di podcast pada waktu lalu Prabowo menang, PSI parlemen, PDIP turun. Nah, dari prediksi Presiden Joko Widodo di sini yang terbukti hanya satu, PSI parlemen ya tidak, karena masih di bawah 3% suara yaitu pada Pileg 2024 yang lalu, dan PDIP turun memang betul, tetapi juga masih yang teratas. Bahkan ya masyarakat Indonesia masih mempercayakanlah PDI Perjuangan di sini untuk di posisi yang teratas. Sampai-sampai pada waktu lalu ya, Ibu Megawati bahkan hampir menangis karena masyarakat masih mempercayakan PDI Perjuangan sebagai partai yang banyak diminati lah. Walaupun ya memang sungguh mengejutkan sekali, walaupun tanpa adanya dukungan dari Presiden Joko Widodo, PDIP masih tetap yang teratas. Memang itu adalah faktanya memang demikian. Walaupun manuver dari Presiden Joko Widodo pada Pilpres yang lalu tidak membuat PDIP turun drastis dan masih menjadi partai yang digandrungi oleh masyarakat Indonesia. Di sini menurut saya sangat mengejutkan sekali. Nah, di sini memang ada video dari Adian Apitupulu dan bahkan juga rame ya di Twitter di sini. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Wong Gede. Siapakah gerangan yang dimaksud Bung Adian? Pergi dari rumahnya sambil membakar rumah yang telah melahirkan dan membesarkannya. Sungguh ya seperti itulah. Nah, seperti ini video dari Bung Adian. Menurut saya juga ada benarnya juga sih. Ada beberapa yang pergi. Kalau ditanya pada saya bagaimana Bang kalau misalnya mereka pergi, kita tidak mau ditinggalkan. Tapi kalau memang mereka tidak tahan dengan perjuangan kita dan mereka mau pergi, kita akan mudahkan jalannya. Kira-kira seperti itu. Yang kita tidak harapkan kalau kemudian dia pergi lalu dia bakar kembali rumahnya. Kenapa? Jangan rusak PDI Perjuangannya, jangan hancurkan PDI Perjuangannya, karena itu rahim dari lahirnya sekian banyak tokoh-tokoh pemimpin-pemimpin bangsa, baik tingkat nasional maupun tingkat daerah. Wow, pasti akan melawan bersama-sama. Nah, menurut saya di situ yang sungguh keren sekali. Kalau ada yang pergi, ya kita mudahkan jalannya. Tetapi jangan sampai yaitu merusak rahim atau membakar rumah di situ. Padahal kalau kita ketahui Presiden Joko Widodo itu mulai dari nol, ya memang dari PDI Perjuangan hingga sampai saat ini juga dari PDI Perjuangan. Tetapi setelah menghantarkan Presiden Joko Widodo menjadi orang nomor 1 di Indonesia, tiba-tiba bermanuver seperti ini. Di sini menurut saya sungguh di luar dugaan sekali manuver dari Presiden Joko Widodo. Ya wajar lah kalau di sini kader PDIP seperti Adian Apitupulu di sini setidaknya ya marah lah terhadap manuver tersebut. Ya, kalau memang sudah tidak nyaman terhadap PDIP, ya silahkan mundur, silahkan keluar. Tetapi jangan sampai merusak rahim yaitu PDI Perjuangan, karena ya kita ketahui PDI Perjuangan sudah melahirkan tokoh-tokoh nasional dan bahkan juga tokoh daerah. Sangat banyak sekali tokoh-tokoh yang sangat memiliki integritas, memiliki kapabilitas yang cukup baik, yaitu melalui pengkaderan dari PDIP. Jadi menurut saya di situ sangat keren sekali. Jangan dirusak lah seperti itu. Menurut saya pengkaderan dari PDIP menurut saya sudah sangat bagus sekali. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya dari sini. Di sini dari Bapake, di sini dari supporter itu si pengkhianat yang telah merusak tatanan dan menabrak konstitusi demi keberhasilan anaknya masuk dalam kepusaran kekuasaan. Mugiti Corporation. Bukan rahasia umum lagi siapakah gerangan. Ya memang kalau kita ketahui pada waktu lalu juga, yaitu ada berita seperti ini kan
ya memang agak relevan sih, yaitu Andi Wijayanto dalam podcast kemarin, menurut Presiden Joko Widodo, Prabowo menang, PSI Parlemen, PDIP turun. Di situ memang ada skenario yang ya setidaknya dirancang lah untuk menurunkan suara dari PDIP, tetapi ya turunnya sangat sedikit sekali lah bila dibandingkan dengan Pilpres 2019 yang lalu. Dan yang paling penting, PDIP di situ masih yang tertinggi pada Pilpres 2024, itu yang paling keren walaupun tanpa adanya Presiden Joko Widodo. Jadi terbukti lah tanpa adanya dukungan dari Presiden Joko Widodo, PDIP juga tetap yang tertinggi, yaitu partai yang diminati oleh masyarakat Indonesia. Nah, dari sini saya juga penasaran ya. Pada waktu lalu juga ada statement seperti ini, yaitu pada Selasa 30 April, politikus muda PDIP Jokowi membakar rumahnya sendiri. Nah, di sini politikus muda PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro menegaskan para elit kader dan akar rumput PDIP menolak rencana pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan Presiden Joko Widodo. Menurut Seno, para elit dan kader merasakan betul perlakuan Jokowi kepada PDIP belakangan ini. Padahal PDIP telah memberikan segalanya kepada Jokowi dan keluarganya untuk mendapatkan kekuasaan dan menduduki jabatan politik di tanah air. Tapi di akhir masa jabatannya, Jokowi dirasa oleh kader PDIP membakar rumahnya sendiri, kata Seno dalam perbincangan di TV One pada 30 April yang lalu. Seno mengungkit rencana pertemuan Jokowi dan Megawati di tengah situasi politik pasca Pilpres yang menurut PDIP penuh intrik dan kecurangan. Baginya saat ini yang penting adalah bagaimana Jokowi menyadari dan memperbaiki keadaan yang dia rusak sendiri. Ya, seperti itulah memang sih yang saya paling tidak suka atau yang paling wow sekali di situ adalah putusan MK. Semuanya dimulai dari putusan MK. Menurut saya itu yang sangat wow sekali pada Pilpres 2024. Sampai ya setidaknya mengubah lah. Ya walaupun tidak mengubah, ada norma yang ditabrak. Kurang lebih pada saat yang lalu ketika usia capres dan cawapres itu minimum 40 tahun, di situ ada pengecualian. Kecuali sudah pernah menjadi kepala daerah dan memimpin daerah tertentu, di situ bisa di bawah 40 tahun bisa mendaftarkan di Pilpres 2024. Menurut saya itu sangat wow sekali dan akhirnya benar yang diprediksi oleh masyarakat, oleh netizen-netizen, Gibran pun maju sebagai cawapres dari Pak Prabowo Subianto. Dan itu pun juga kalau kita flashback ke belakang, yaitu baliho dan bahkan banner-banner Gibran sebagai cawapres dari Pak Prabowo Subianto juga sudah tersebar. Itu jauh sebelum ada putusan dari Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau kita lihat dari situ berarti kan memang ada skenario tertentu lah, yaitu Gibran memang akan dijadikan sebagai cawapres oleh Pak Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Ya, memang begitulah kenyataannya dan begitulah keadaannya. Kita memang harus move on demi Indonesia ke depan yang lebih maju lagi, dan semoga saja di Pilkada serentak 2024 tidak ada kejadian-kejadian pada Pilpres 2024. Semoga saja juga tidak ada pembagian bansos yang masif pada Pilkada 2024, politik uang dan lain sebagainya. Dan saya berharap semoga saja pada Pilkada 2024 berlangsung jujur dan juga adil. Ya, tapi saya berharaplah semoga saja di pemerintahan Pak Prabowo Gibran pada 20 Oktober mendatang semoga saja bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.